Ferdinand melukai hati umat Islam. Ini lagi yang saya heran dan lucu. Seakan-akan umat Islam itu cengeng dan gampang terluka hatinya. Umat Islam itu seperti saya, kuat dan tidak gampang terluka hanya karena cuitan doang. Umat Islam itu tidak gampang tersinggung karena nabinya mencontohkan mau dihina seperti apapun, kedepankan maaf sebagai bagian daripada dakwah. Pada saatnya yang menghina akan melihat bahwa ternyata umat Islam itu penuh kasih, bukan penuh amarah. Yang tersinggungan itu umat kadrun yang hatinya lebay dan imannya dangkal. Mereka sama pohon cemara aja takut karena dianggap pohon Kristen. Masa sih berpatokan dari umat cengeng seperti ini? Gak pantas lah. Mereka itu justru yang malu-maluin Islam. Mereka cuma memanfaatkan Islam untuk kepentingan mereka pribadi, bukan karena agama. Saya bukan bagian dari umat Islam yang gampang terluka hatinya. Justru karena pemahaman agama saya rasional dan bukan dogma, mau dihina seperti apapun gak akan berpengaruh buat saya. Tuhan, Nabi, dan agama saya mau dihina seperti apapun tidak akan hilang kemuliaannya. Justru yang menghinalah yang menunjukkan kapasitas diri. Yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner. Langsung saja saya akan mengomentari dan menanggapi yang pertama dari Ferdinand Huta-Heian yang mengatakan, kasihan sekali, Allahmu lemah, perlu dibela. Kalau Allahku sih luar biasa, maha kuasa, dia yang membelaku dan Allahku tidak perlu dibela. Dengan gampangnya, dengan entengnya, dengan santainya, dia mengklarifikasi tulisan di Twitter tersebut dengan mengatakan itu bentuk imajiner dari pikiran dan hatinya. Pikirannya mengatakan Allahmu lemah, sedangkan hatinya mengatakan Allahku kuat. Menanggapi dari pernyataan Ferdinand Huta-Heian, dengan adanya kata-kata Allahmu, maka itu sudah ada objek yang dia tuju. Ada objek yang dia tuju untuk mengkerdilkan suatu keyakinan. Lebih-lebih dia mengatakan Allah, namun mungkin dia pura-pura tidak mengetahui pelafatan Allah di dalam Islam dan pelafatan Allah di dalam umat Kristen. Mungkin dia pura-pura tidak mengetahui, karena yang saya baca dia akan menjadi mu'alaf pada tahun 2017. Jadi tanggapan saya untuk Ferdinand, belajarlah Islam ketika Anda sudah memeluk agama Islam. Apabila Anda tidak mengerti dan tidak mengetahui maksud dari ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka hendaknya Anda menanyakan kepada orang yang lebih mengerti dan lebih mengetahui. Firman Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada yang lebih tahu kalau kamu atau kalian tidak mengetahui. Maka jika Ferdinand, jika Anda tidak mengerti maksud dari membela Allah, seharusnya Anda menanyakan kepada orang ataupun ulama yang mengetahui. Maksud dari membela Allah yaitu membela agama Allah. Membela agama Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, syariat Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Serta membela apabila agamanya dihina, membela apabila Allah dihina, membela apabila Al-Quran dilecehkan, sebagai bentuk bahwasanya kita betul-betul meyakini
bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan Anda dengan cara memeluk agama Islam, seharusnya Anda membela agama Anda, bukan malah menulis di Twitter dengan kata-kata Allah lemah. Salah Anda, Ferdinand. Seharusnya Anda segera ditangkap oleh polisi, dipenjarakan Anda dengan tulisan-tulisan mencaci maki keyakinan, apalagi itu keyakinan Anda sendiri. Sekali lagi, saya tidak tahu apa Ferdinand mengetahui cara ucapan Allah dan Allah. Yang nomor 2, saya akan mengomentari dan menanggapi pernyataan dari Denny Siregar yang mendukung bahwasanya imajiner dari Ferdinand Huta-Heian itu benar, bahwasanya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk suatu kepercayaan, dan bukan untuk individu tertentu. Itu merupakan untuk diri Ferdinand sendiri. Dan di akhir video dari Siregar mengatakan Islam yang kuat itu seperti saya, dengan mengatakan diam apabila Tuhan ataupun Nabi dan agamanya dihina, diam saja, karena orang yang menghina agama Tuhan dan Nabi kita, maka sebagai bentuk bahwasanya orang yang menghina yang mendapat kehinaan. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, seperti Siregar, goblok perkataan tersebut. Apabila Islam dihina, kita harus membela. Apabila agama Islam dihina, kita harus membela. Nabi Muhammad dihina, kita harus membela. Al-Quran dihina, kita harus membela. Sebagai bentuk bahwasanya kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Apa maksud dari membela Allah? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intansurullah, jika kamu menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukan kalian, menetapkan kedudukan kalian. Maksud dari menolong Allah yaitu menolong agama Allah, seperti tadi yang saya katakan, dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, serta membela agama Allah. Apabila agama Allah dihina, apabila Allah, apalagi Allah yang dihina, kita selaku umat muslim harus membela, berjihad. Dengan gampangnya Siregar mengatakan mujahidin yang membela agama Allah ketika dihina, dia mengatakan dengan kata-kata kadrun dan gampang tersinggung. Dengan gampangnya dia mengatakan seperti itu, dengan mengatakan gampang tersinggung dan mengatakan kadrun, kemudian mengatakan imannya dangkal. Itu perkataan Siregar. Maka Siregar telah memakan ludahnya sendiri. Kata Siregar tadi, jangan gampang tersinggung. Dia sendiri gampang tersinggung dengan mengatakan imannya dangkal. Bagi orang-orang yang membela ataupun demo dengan membela agama Allah, membela ketika Nabi Muhammad dihina, membela ketika Al-Quran dihina, dia mengatakan gampang tersinggung. Padahal Siregar sendiri gampang tersinggung dengan mencaci maki mujahidin yang membela Allah, membela agama Allah, membela Nabi dan membela Al-Quran, dengan mengatakan kadrun dan gampang tersinggung. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanggapi. Sekali lagi untuk Siregar, apabila memang kau beragama Islam, seharusnya kau membela. Jangan diam saja kau. Kalau kau diam saja, bodoh kau. Allah dihina. Seharusnya kamu sebagai
umat Islam membela Nabi Muhammad dihina, kamu membela seharusnya, bukan malah diam. Goblok Anda. Al-Quran dihina, membela seharusnya, bukan malah diam saja. Saya melihat video-video dari Siregar, kebanyakan dia mendukung kegiatan-kegiatan non-muslim atau kafir dengan membenarkan salah satunya pengucapan kalimat selamat Natal. Mungkin dia satu grup dengan Permadi Arya ataupun Abu Janda dan juga Eko Kusnadi. Dia satu grup untuk mengkerdilkan Islam karena dia merupakan bawahan rezim, yang zalim. Jadi kita selaku umat muslim harus berhati-hati karena semakin banyak orang yang ingin menghancurkan Islam, mengatakan bahwasanya dirinya itu Islam, tapi tidak mau untuk membela agama Islam itu sendiri. Musuh di dalam selimut, menghancurkan dari dalam. Maka itu yang disebut dengan munafikin. Sesungguhnya orang munafik akan diletakkan di dalam neraka. Ingat itu Siregar. Dari saya Husnul Hidayat, berpikirlah sebelum Anda mengatakan. Jangan kau makan ludah kau sendiri. Bilang jangan gampang tersinggung, kau sendiri tersinggung dengan mencaci maki mujahidin yang turun ke jalan untuk menegakkan keadilan. Bayangkan saja, mengatakan anjing itu tidak ditangkap kalau rezim pemerintah. Kalau kiai, habaib, ulama langsung ditangkap ketika mengatakan secuil perkataan yang dianggap salah menurut undang-undang Islam, maka langsung ditangkap. Kalau anggota rezim ataupun kadrun-kadrun bawahan rezim, salah satunya Siregar, Eko Kusnadi, Abu Janda ataupun Permadi Arya, itu kebal hukum karena dilindungi oleh rezim. Ingat, dilindungi rezim. Kita selaku umat muslim berbanyaklah berdoa kepada Allah, semoga di akhir zaman kita ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam. Apabila nanti besok 1 minggu, setahun, 2 tahun sudah sampai ajal kita kembali kepada Allah, semoga lisan ini diakhiri kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.